Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kimia. Video ini akan membahas tentang metode ilmiah, lanjutan dari video sebelumnya yaitu hakikat ilmu kimia. Pernahkah kalian mendengar John Dalton dan Lavoisier? Ya, mereka adalah ilmuwan kimia. Sebelum menemukan sesuatu, mereka pasti melakukan langkah-langkah dalam penelitian mereka. Oleh karena itu, metode ilmiah sangat penting bagi para ilmuwan. Lalu, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematik untuk melakukan penelitian. Lalu, langkah-langkah apa saja dalam metode ilmiah? Yang pertama, tentunya kalian harus melakukan pengamatan, kemudian kalian merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, kemudian menentukan variabel, mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Kita bahas mengenai rumusan masalah. Berpikir ilmiah melalui metode ilmiah didahului dengan pengamatan, dan dari pengamatan tersebut ditemukan suatu masalah. Permasalahan ini dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya, diharapkan akan memudahkan orang yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian. Rumusan hipotesis harus jelas sehingga dapat membantu mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Menentukan variabel. Variabel dalam penelitian itu ada 3. Yang pertama, variabel bebas. Jadi, variabel yang diduga sebagai penyebab timbulnya variabel lain, dan biasanya variabel ini dimanipulasi atau dibuat berbeda-beda. Kemudian variabel terikat. Jadi variabel yang timbul karena akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel yang dapat dikendalikan atau dibuat konstan atau sama sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara melakukan eksperimen atau praktikum untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Menganalisis data. Setelah data terkumpul, data disusun untuk dianalisis. Penyusunan data dapat berbentuk tabel ataupun grafik dan dapat dibuat dengan menggunakan komputer. Kemudian, data tersebut dianalisis. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ditulis secara singkat, jelas, dan harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan.